Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara pendengar di mana saja Anda berada. Berjumpa kembali pagi hari ini dengan sajian informasi Tanah Laut Menyapa. Untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 25 Maret ya 2021 ya. Apa kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam kondisi sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apa, sehingga apa yang sudah direncanakan pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Ya, baik. Hari ini bersama rekan saya Randa Mulyadi dan saat ini sudah berhadir selaku narasumber dari Dinas Pariwisata Pak ya, Kabupaten Tanah Laut. Ya, baik, yang pertama ada Pak Muhammad Syamadi. Beliau ini adalah sekretaris di Disportala atau Dinas Pariwisata Tanah Laut. Ya. Baik, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Pak, gimana Pak? Alhamdulillah sehat hari ini. Ya, kelihatan nih dari raut wajahnya ya. Oke, baik, selamat datang dulu di studio Tuntung Pandang. Ya, kemudian ada Pak Muhammad Hadiat Wicaksono SSTP MIP. Wah, panjang sekali nih Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Imul. Ya, sehat juga kan Pak ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Oke. Jadi beliau ini adalah Kabid Pengembangan Sumber Daya Manusia di dan Ekonomi Kreatif Pariwisata. Wah, ini nanti menarik nih, kita bincang-bincang tentang ekonomi kreatif nih Pak ya. Iya, jadi tentu temanya hari ini kita adalah membicarakan tentang pariwisata di Tanah Laut, perkembangannya di masa pandemi Pak ya. Kemudian juga mungkin sedikit tentang ekonomi kreatifnya nanti ya. Baik. Oke, untuk rekan dengar silakan untuk bergabung nanti kalau mau tanya-tanya sama narasumber kita hari ini, silakan di 0811 5012 304, baik langsung on air atau via WhatsApp atau juga komen lewat Instagram yang saat ini sedang live ya. Kemudian diinformasikan juga untuk live streamingnya bisa juga Anda dengarkan di tpfm.tanahlautcup.go.id. Pak Samadi dulu nih, mungkin langsung saja bisa cerita dulu mungkin pariwisata kita saat ini bagaimana? Mungkin silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Mul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar radio Tuntung Pandang Tanah Laut dimanapun saudara dapat mendengar siaran ini. Mudahan kita sehat walafiat semua. Amin. Dinas Pariwisata Tanah Laut ini memang banyak sekali terdampak oleh COVID-19 ini, terutama yang mendukung kepariwisataan itu termasuk seperti perhotelan, kemudian transportasi, kemudian restoran, rumah makan, kemudian kuliner-kuliner yang berada di objek-objek wisata itu. Namun kita tidak diam diri saja, karena objek wisata ini juga merupakan sumber pendapatan asli daerah yang perlu ditingkatkan PAD-nya dan perlu disiapkan sumber daya manusianya dan perlu disiapkan sarana dan prasarananya. Oleh karenanya kami siap untuk melaksanakan kegiatan kepariwisataan ini dengan berdasarkan prokes, jadi protokol kesehatan dalam rangka menghadapi COVID-19 ini. Tentu kita pun juga bekerja sama dengan aparat baik di desa maupun di kabupaten. Saya kira itu sebagai pembuka. Oke, baik. Jadi memang di pariwisata di Tanah Laut ini agak sedikit terdampak Pak ya. Bukan sedikit lagi, banyak ya. Tapi untuk kemarin itu apakah banyak sekali Pak mungkin Pak yang secara kelihatan ini mungkin ada berapa banyak mungkin kerugian yang diderita? Iya, di Tanah Laut ini di samping adanya COVID-19 juga adanya ini bencana banjir ini. Iya, betul sekali. Jadi sangat menghambat lajunya perkembangan objek wisata, terutama masalah jalan ya. Kita ketahui bahwa jalan menuju Kota Pelaihari yang merupakan akses satu-satunya untuk objek wisata, terutama karena kebanyakan objek wisata kita berada di pesisir pantai, penghujung penghujung kampung. Itu
berdampak terhadap kunjungan wisatawan. Tetapi di tahun 2020 tadi ya kita juga alhamdulillah kunjungan cukup meningkat. Malah meningkat Pak ya? Malah meningkat karena mungkin masyarakat kita terlalu lama di rumah, berdiam diri, mungkin menjaga jarak, sehingga tahun 2020 ini kita dapat PAD sekitar 1,1 miliar 273 ribu rupiah. Jadi 1,2 M dibandingkan pada tahun 2019 yang hanya 540 juta. Jadi ada peningkatan PAD 50% lebih. 50% lebih. Kemudian peningkatan kunjungan wisatawan. Itu yang masuk ke objek wisata yang dikelola oleh pemerintah daerah. Lain lagi objek wisata yang dikelola oleh para swasta. Jadi mungkin lebih banyak lagi kunjungan wisata ke daerah kita ini. Oke, baik. Jadi sebenarnya dampak dari COVID ini terkadang bukan negatifnya saja Pak ya, ada sisi positifnya juga ternyata. Baik, ini mungkin sebelum lanjut kita bincang ke Pak Diat dulu nih, kita pengen tahu sedikit keterangan tentang ekonomi kreatif tadi Pak. Silakan disampaikan Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh pendengar dimanapun Anda berada. Juga mohon izin Bapak Sekretaris Dinas Pariwisata ulun menyampaikan terkait dengan ekonomi kreatif pariwisata. Baik, untuk ekonomi kreatif pariwisata ini sebenarnya di Dinas Pariwisata merupakan bidang yang baru. Jadi per tanggal 12 Januari 2021, jadi mungkin baru sekitar 2 bulan lebih dikit. Baru ya. Kita menggeluti terkait dengan ekonomi kreatif pariwisata. Jadi jika boleh kami cerita, nomenklatur ekonomi kreatif pariwisata ini sebenarnya mengikuti perkembangan dinamika zaman dan juga di kementerian, nomenklatur kementerian ya. Nomenklatur kementerian yang sekarang adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf. Iya, ada itu. Ya, jadi terkait dengan ekonomi kreatif kami ibaratnya itu masih mencoba memulai dari nol karena terkait data-data ekonomi kreatif ini kan perlu digali lagi. Betul. Kemudian juga perlu kami cek lapangan seperti apa, karena untuk ekonomi kreatif ini sebenarnya ada 17 subsektor. Ada 17 subsektor yang mana jika saya sebutkan, yang pertama misalnya adalah seni kriya atau handmade ya, semacam barang-barang kerajinan termasuk ya, betul. Kemudian ada fotografi, kemudian ada periklanan, kemudian seni pertunjukan, penerbitan, kemudian ada desain komunikasi visual, kemudian juga film-film animasi dan video itu juga masuk sebagai bagian dari ekonomi kreatif, serta kuliner dan fashion. Serta ada juga seni rupa, desain produk dan musik, dan juga ada arsitektur serta interior. Nah itu juga termasuk, ada juga lagi yang ini salah satunya adalah aplikasi juga. Jadi aplikasi game, developer ya, pengembang itu. Memang tugas kami saat ini, kami mencoba memetakan dulu pelaku-pelaku ekonomi kreatif ini masuk ke subsektor yang mana. Kadang-kadang memang ketika kami mendapat informasi bahwa itu ada sesuatu yang kreatif, kami coba cek dulu apakah kira-kira memang masuk kriteria ekonomi kreatif atau tidak. Karena pada dasarnya ekonomi kreatif ini merupakan segala sesuatu yang mampu memberikan nilai tambah ekonomi. Kemudian bisa berhubungan secara langsung dengan pariwisata atau tidak. Kemudian juga dari situ kami nanti, rencana kami ke depan, kami coba membentuk komunitas-komunitas subsektor ekonomi kreatif itu, sehingga kita punya wadah satu kesatuan jika untuk berkomunikasi, kemudian juga mendekatkan antara pelaku ekonomi kreatif dengan dinas pariwisata yang turut membina mereka, sehingga kalaupun ada masukan untuk dinas pariwisata atau pemerintah, kita dapat terbuka satu sama lain berkomunikasi.
Jadi lebih dekat gitu ya. Oke. Oke, baik. Ini kan baru Pak ya, baru 2 bulan berarti ya. 3 bulan hampir. 3 bulan hampir. Nah, ini kalau PAD-nya apa anggarannya sendiri sudah disiapkan nggak Pak? Kalau anggaran alhamdulillah sudah ada. Memang tapi kami coba menggali sebanyak-banyak juga di tempat lain. Memang kemarin saya dan Pak Sekretaris juga ada berkoordinasi, konsultasi dengan kementerian, kemudian juga kemarin ada ke Dinas Pariwisata Provinsi Kalsel. Kalau di Dinas Pariwisata Provinsi Kalsel terkait ekonomi kreatif ini mereka ada di bawah bidang destinasi. Jadi ada seksi ekonomi kreatif namanya. Tapi informasinya tahun ini atau tahun depan nomenklatur Dinas Pariwisata Provinsi itu nanti ada bertambah bidang sendiri yakni bidang ekonomi kreatif. Nah mungkin itu nanti kami lebih banyak mencoba komunikasi lebih lanjut karena kita kalau bisa sih satu langkah satu irama ya. Mereka punya program apa, kami lanjutkan program apa sesuai dengan kementeriannya. Ya, jadi nyambung roadmapnya itu. Kemudian juga kemarin jadi saya ada ke Bandung, ada perjalanan dinas ke Bandung juga. Jadi dari sana kalau boleh bercerita di Bandung itu banyak sekali ya pelaku ekonomi kreatif. Jadi di sana itu Dinas Pariwisata Kebudayaan Kota Bandung mereka memiliki satu ikatan yang dekat dengan pelaku ekonomi kreatif. Jadi seperti membentuk komunitas-komunitasnya, kemudian mereka difasilitasi oleh dinas untuk berkumpul dalam satu wadah sehingga kreativitas mereka dapat meningkat ataupun dan tersalurkan supaya bisa sharing dengan rekan-rekan sama pelaku ekonomi kreatif. Oke, kalau di Tanah Laut sendiri gimana Pak? Kalau di Tanah Laut sendiri memang kan ada Dekranasda juga. Ya memang kami secara kedinasan saat ini berkoordinasi juga. Kemarin kami baru meminta data terkait ekonomi kreatif karena secara tugas memang ada sedikit irisan tugas pokok dan fungsi dengan SKPD lain, dan itu yang kami koordinasikan. Kami mulai dari data-data kemudian kami pilah ini apakah bisa layak dianggap sebagai ekonomi kreatif atau mungkin di luar itu. Nah gini mungkin ada kriterianya nggak Pak untuk bisa dikatakan itu sebagai ekonomi kreatif nanti masuk kategori seperti apa mungkin? Jadi kriterianya yang penting kami yang pertama adalah coba datang dulu ke mereka. Begitu kami dapat informasi, kami turun ke lapangan mencek, kemudian kami kumpulkan data yang bersangkutan. Jadi rencananya juga ingin membuat semacam database lah, BNMB-ADES. Ada nama pelakunya, kemudian nama usahanya apa, kemudian hasil karyanya apa. Nah itu yang jadi bahan pertimbangan kami untuk menentukan apakah itu masuk ekonomi kreatif atau tidak. Nah kalau anak muda sekarang kan lagi ramai nih Pak, YouTuber misalnya bintang Instagram apa namanya Pak? Ya, kalau itu nanti bisa nggak Pak itu diakomodir Pak? Baik, itu sebenarnya bisa diakomodir. Nanti kan makanya itu juga nanti salah satu dari usaha kami ya untuk menjadikan satu database kemudian membentuk semacam komunitas. Apakah jika banyak mungkin wadahnya adalah media sosial WhatsApp atau Telegram. Nah dari situ nanti kita mungkin bisa sharing apa sih keinginan mereka untuk memajukan ekonomi kreatif pariwisata di Tanah Laut, dan kemudian membuat perlindungan hak atas kekayaan intelektual. Nah itu mungkin kita bisa bantu untuk fasilitasi ke Kemenkumham ya seperti itu. Jadi memang ada beberapa roadmap rencana yang coba kita lakukan, tapi memang kami perlu waktu. Ya masih baru ini ya. Ya betul. Kami mohon waktu untuk mempelajari secara regulasi, kemudian juga berkoordinasi dengan SKPD ataupun instansi pelakunya juga. Betul, dengan pelaku juga. Iya, setidaknya kita punya titik terang dan masa depan cerah nih bagi para mungkin salah satunya selegram juga. Betul. Ya nanti bisa menghasilkan dari dan juga terlindungi Pak ya, yang mungkin mereka karya dari mereka itu sendiri. Betul sekali. Baik, kita pindah dulu ke Pak Samadi, padahal ini mantan bos saya, ini lupa lagi nih. dia ya. Mas Pak kemarin ya, kalau nggak salah kita pernah satu kantor gitu loh. Baik, pariwisata Pak, ini mungkin ada nggak yang baru mungkin di Tanah Laut?
baru ditemukan atau gimana? Baik Pak Mulya. Kalau kita menghitung-hitung ya potensi wisata di tanah laut ini, saya kira lebih dari ratusan lah. Tetapi kita juga berpikir bahwa kalau kita selalu membuka objek wisata itu, maka objek wisata yang baru yang sudah lama ini nanti tidak berkurang lah minimal. Tapi kita tetap melakukan penggalian, kemudian penelitian. Seperti tahun ini bidang destinasi itu melakukan semacam kegiatan penelitian di beberapa objek wisata, potensi objek wisata baru, seperti di Riam Adungan, kemudian di Gunung Paikat kalau tidak salah, kemudian air terjun di Damit Hulu, kemudian di susur sungai di Sabuhur, dan di Sungai Cuka. Sungai Cuka ini ada terumbu karang yang nanti mungkin tahun 2022 mungkin akan sudah ada sarana dan prasarananya di sana. Jadi kalau berbicara potensi wisata, tentu tanah laut punya banyak sekali. Tergantung peminat saja, ada minat khusus, ya ada minat yang umum. Mungkin kalau minat khusus misalnya naik ke tebing, gua, petualangan kita siap semua itu. Susur sungai juga ada. Susur sungai ada di Penjaratan, kemudian di Sungai Sabuhur, bisa juga di Sungai Jorong, Kintap, Asam-Asam itu bisa. Oke, baik. Kalau pendapatan tadi Pak katanya meningkatkan Pak ya? Ya, baik. Ini ada strategi nggak sehingga itu tadi bisa meningkat seperti itu Pak? Baik, yang pertama tentu kita harus punya rencana. Jadi perencanaan, kemudian SDM ini tentu ada kekompakan kerjasama di dalam. Jadi satu tujuan, tidak seperti dayung, tidak seperti biduk atau jukung, yang satu ke arah ke depan, yang satu ke belakang, sehingga tujuan untuk menggolkan objek wisata itu tidak bisa. Jadi satu tujuan, satu visi, satu misi kita. Jadi itu strateginya. Kemudian pendekatan kepada masyarakat. Iya betul. Jadi beberapa kali kita turun ke lapangan, seperti di air terjun Bajuin itu ada rapat-rapat. Penggalangan pendekatan dengan masyarakat pada malam-malam hari secara santai, kemudian juga di Batakan, ya, sehingga sekarang mulai maju objek wisata itu. Jadi ada strategi di samping tadi ke lapangan, juga strategi yang pendekatan itu. Yang kemarin dulu dikeluhkan preman-preman itu masih ada Pak? Atau gimana mengatasinya kemarin? Pak Hadiat mungkin. Pak Hadiat boleh ditambahkan Pak? Yang sering mengatasi di lapangan. Siap. Baik, terima kasih. Saya coba menyampaikan ya. Jadi memang dulu sebelum bidang saya berubah jadi bidang pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif, dulu adalah bidang usaha jasa pariwisata UJP ya. Memang lebih banyak berkaitan dengan retribusi, kemudian juga bagaimana strategi kita meningkatkan pendapatan, termasuk juga mengurangi ada kendala-kendala seperti itu. Ya, dari segi keamanan Pak. Betul. Jadi memang langkah kami dari Dinas Pariwisata, yang pertama kami mencoba merangkul mereka, kemudian secara tindakan preventif ya, pencegahan. Kami coba memasang semacam spanduk, dilarang melakukan pungli, kemudian juga membuat spanduk nomor-nomor penting yang bisa dihubungi kepolisian, koordinasi dengan kepolisian, kemudian koordinasi dengan pihak pemerintah desa, kecamatan, Satpol PP juga, karena selain itu juga apalagi di masa pandemi ini kan kemarin ketika penegakan protokol kesehatan kami juga sempat menutup juga ya. Sempat menutup, kemudian pas dibuka juga kami berkoordinasi dengan SKPD terkait tersebut untuk meminta bantuan dalam rangka ketertiban di objek wisata. Nah, kemudian yang terkait premanisme tersebut ini alhamdulillah memang ini sebenarnya dari dulu klasik ya, masalah klasik. Memang ketika ini tidak hanya di tanah laut saja, tapi juga di objek-objek wisata di luar juga ada. Kita tidak menutup mata terkait tersebut.
tetapi mereka adalah masyarakat kita juga. Kita coba tindakan preventif, kita ajak bekerja sama, mungkin seperti di Bajuin dulu mungkin banyak, kemudian dari arahan pimpinan Pak Bupati, Pak Kepala Dinas, kita coba rangkul masyarakat di sana, kemudian diberdayakan seperti sekarang ada ojek-ojek itu. Nah itu mungkin masyarakat memang karena ibaratnya ada gula ada semut ya, pasti betul pasti itu memang masyarakat jangan cuma jadi penonton, tapi bagaimana kita mencoba berinovasi agar mereka diberdayakan dan mendapatkan manfaat dari adanya objek wisata di tempat mereka. Oke, jadi karena mungkin bukan hanya dimanfaatkan diperas susunya, tapi juga dikasih nasinya Pak ya, begitu ya. Betul. Oke, jadi sudah saat ini untuk hal tersebut bisa diatasi Pak ya. Insya Allah kita berusaha, memang kita selalu ada tantangan ya ke depannya, dan itu bervariatif tergantung nanti dinamikanya seperti apa. Pernah kejadian nggak Pak mungkin berhadapan dengan mereka Pak? Kalau berhadapan sih sebenarnya mungkin kami ketika kami datang ke sana, kami kan sering ya dari Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut berkemah di objek wisata, kemudian bermalam di sana, kami coba sharing gitu, dekati. Ya kalau bahasa Banjarnya dikawani Bang. Jangan dikelahi. Ya silakan. Sekarang ini itu yang preman-preman itu saya kira tidak ada lagi lah di objek wisata. Jadi mereka sadar mungkin sekarang jadi pekerja Pak ya. Pekerja dia berusaha di situ, dan kita membina secara persuasif pendekatan kepada pribadi-pribadi mereka. Mungkin ada 1-2 yang mungkin itu orang luar kadang-kadang yang masuk ke situ, ke objek wisata itu. Kalau orang-orang di desa itu nggak ada lagi lah. Iya, karena itu mungkin bagi mereka jadi tambahan pendapatan jadinya. Itu semakin ribut-ribut di objek wisata orang kan akan berkurang anunya. Jadi kebanyakan dari orang luar itu, tapi itu sudah tidak ada lagi. Jadi sementara ini untuk objek wisata itu ada beberapa yang kita buka. Yang pertama Bajuin, kemudian Takisung, Pantai Takisung, dan objek wisata Pantai Batakan Baru. Yang lainnya itu sementara kita persiapkan, kita tutup sementara seperti Gunung Kayangan, kemudian Suwarangan, Batu Lima, dan yang lainnya itu yang dikelola oleh pemerintah daerah. Sekarang kita siapkan untuk nanti dibuka tahun 2022. Seperti di Gunung Kayangan kita siapkan sekarang kandang rusak, dan nanti ornamen-ornamen lainnya. Jadi kita ini di Tanah Laut kenal dengan Kijang Mas. Tapi kijangnya nggak ada. Kijangnya sekarang nanti mungkin tahun 2021 ini sampai 2022 kita tempatkan Kijang Mas di objek wisata Gunung Kayangan. Termasuk juga ada teropong ya, Menara Pandang di sana. Nanti kita hidupkan kembali supaya para pengunjung bisa melihat keindahan kota Pelaihari dari atas sana, kemudian juga bisa melihat laut dari sana. Ya kan dari Gunung Kayangan itu bisa tembus sampai ke laut Banjarmasin itu ya, Trisakti kayaknya. Sungai Barito, luar biasa. Muara Banjar itu kelihatan, apalagi kalau malam hari, waduh, lampu-lampu sana terang benderang ya kan, kelihatan dari jauh. Jadi ada beberapa objek wisata juga yang tadi sudah kita sampaikan, kita benahi tahun ini. Termasuk juga hutan kota yang kita benahi, ada paintballnya di sana. Kemudian ada rumah anggrek, kita benahi di sana supaya masyarakat yang mungkin tidak bisa keluar meninggalkan kota Pelaihari bisa berwisata di Taman Minatirta atau di hutan kota itu. Baik, belum lanjut, kita tahan dulu Pak nih pembicaraan kita break dulu nih, sudah setengah jam kita ngobrol terus nih. Ya kita break dulu, dan buat rekan dengar jangan kemana-mana, tetap setia di sini bersama kami Radio Tuntung Pandang, radio berinteraksi untuk pembangunan tanah laut. Ya baik, sudah mendengar, kembali lagi kita di Tanah Laut Menyapa hari ini bersama bapak-bapak dari Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut. Kita ke Pak Diet lagi nih, mungkin saya pengen tanya lagi tertarik masalah ekonomi kreatif tadi nih. Baik. Pak, kita sudah dijelaskan tadi kriterianya, dan mungkin contohnya seperti apa Pak? Silakan Pak. Baik, mungkin saya mencontohkan salah satu subsektor ya, yang kria atau mungkin
craft atau kerajinan ya. Ya contohnya misalnya kita jadi konsep pariwisata itu ada 3 sebenarnya. Something to see, sesuatu untuk dilihat ketika kita berwisata. Kemudian something to do, sesuatu untuk dilakukan, misalnya ke pantai, kita mau ngapain aja di pantai, mungkin main air atau main pasir. Kemudian terakhir something to buy, sesuatu yang dibeli. Nah, something to buy ini macam-macam, ada buah tangan, mungkin ada juga yang mungkin souvenir itu masuk salah satu seni kriya ya. Memang souvenir ini banyak menampilkan sesuatu yang tersedia di sekitar mereka. Misal kayak di pantai ada kerang-kerang, jadi ada yang bikin tirai dari kerang, kemudian ada asbak yang dari akrilik itu dalamnya kerang, kemudian juga mungkin ada yang bikin kotak tisu tapi ada ornamen-ornamen batok kelapa. Nah itu salah satu ekonomi kreatif seperti itu. Ya, tadi secara dasar tadi gimana Pak? Mungkin yang awalnya kain biasa, kemudian gimana tadi baca Bapak? Baik, saya menambahkan Pak Hadiat. Jadi tadi ada something to see, kita rubah anunya menjadi can to you see, can to you to see. Jadi apa yang bisa dilihat, ya kan? Kemudian can you to do, apa yang bisa kita kerjakan, dan can you to buy. Jadi ada 3 faktor itu objek wisata itu bisa berjalan dengan baik. Jadi ada tadi yang apa, harus ada yang menarik gitu. Jadi ada upaya kegiatan yang menarik, objek wisata yang menarik. Yang pertama objek wisatanya, kemudian mungkin ada seninya. Nah, berkaitan dengan ekonomi kreatif tadi, tentu ada beberapa dinas sebenarnya yang bisa mengelola ekonomi kreatif ini. Kalau dia masih berbentuk dasar, produk itu masih berbentuk dasar, misalnya bakul purun. Bakul purun itu berada di dinas perindustrian. Tapi ketika bakulnya sudah jadi, lalu diolah di macam-macam, dipasangi sesirangan, macam-macam menarik jadi tas, maka tambahannya ini itu adalah ekonomi kreatifnya. Itu masuk ke zona ekonomi kreatif pariwisata. Tapi kalau masih dasarnya, bakulnya itu di dinas perindustrian. Termasuk juga UKM-nya. Di UKM ya, usaha kecil menengah, mungkin ada produk-produk dari makanan yang dari kacang-kacangan. Contohnya apam berabai tadi kayak apam. Kita di UKM mungkin membuat semacam makanan ya, dari kacang-kacangan misalnya. Kalau dalam bentuk keluarnya kacang saja sudah digoreng keluar kacang, maka itu masih produk dasarnya, produk makanan yang dasar. Tetapi kalau kacang sudah menjadi makanan yang lebih baik, dari mungkin semacam menarik gitu ya, diolah, kemudian pemasarannya pakai packing yang baik, maka itu bagian dari ekonomi kreatif. Itu pemasarannya lewat pariwisata atau lewat perdagangan, ya. Jadi yang dasar itu masih di dinas masing-masing. Tapi kalau sudah yang penambahan, yang tambah aksesoris segala macamnya itu nanti itu bagian dari ekonomi kreatif tadi. Ada 17 ya, 17 subsektor. Ada dulu kan 14, itu mungkin bertambah 3, termasuk saya kurang tahu yang 3-nya itu tadi. Ada fashion misalnya. Kalau fashion kita lihat itu dia membuat pakaian, ya kan. Nah, terjadilah sekarang ini di Jember itu ada namanya festival Jember Festival. Itu ekonomi kreatif karena produk dasarnya sudah berkembang menjadi produk baru yang menarik masyarakat dunia di Jember. Jadi bisa dibedakan dari produk dasar menjadi produk yang lebih menarik lagi. Paham saya. Paham ya. Jadi dari bentuk dasar sehingga menjadi bentuk baru, itu nanti jadinya ke ekonomi kreatif. Betul sekali. Saya pengen keterangan nih, mungkin para pelaku seniman gitu nih, khususnya Pak Amang Sara ini
Pemadihinan nih salah satunya nih ada ya kebetulan nih. Ya, bagaimana Pak kedepannya mewadahi mereka ini Pak mungkin? Jadi tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Sekretaris, memang ketika dasarnya itu ada di SKPD terkait ya. Tapi nanti kan berkolaborasi, misalnya ketika kita ingin menampilkan di objek wisata misalnya untuk menghibur pengunjung itu. Kalau di objek wisata kami ada beberapa tempat yang ada panggungnya. Mungkin kita bisa tampilkan di situ. Ketika situasi sudah landai, situasi tidak seperti ini. Karena kalau misalnya berkerumun kan kita juga ini ya melanggar 3M ya. Melanggar 5 sekarang. 5M sekarang. Melanggar 5M protokol kesehatan. Nah itu yang jadi memang ada rencana seperti itu, semacam penampilan event periodik ya, tetapi nanti kami coba melihat situasi kondisi, jika memang sudah memungkinkan nanti kami akan coba tampilkan apa aja sih yang unik dari tempat. Bukan cuma madihin nanti ya, grup musik, seni budaya tari-tarian itu mungkin nanti juga akan dihadirkan Pak. Jadi mungkin lebih kepada masalah budaya ya. Jadi budaya yang masuk ekonomi kreatif tadi adalah seninya. Seninya. Kalau budayanya itu dasar. Jadi seni itu masuk ke daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi pembinaannya, kemudian pengelolaannya, pembiayaan itu masuk ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Tetapi ketika dia nanti tampil, maka akan ada semacam perpaduan seni yang menarik. Nah itu yang masuk ke Dinas Pariwisata. Jadi bagaimana memadukannya, berpadu dengan mungkin tari-tarian, berpadu dengan musik lainnya yang bisa menarik para pengunjung. Itulah bagian dari ekonomi kreatif. Jadi ada kerjasama juga nanti dengan Dinas Pariwisata dan Dinas Kebudayaan. Jadi gitu. Jangan khawatir ya. Kedepannya ini kita masih masih dalam masa pandemi ini, sepertinya masih belum cukup melandai Pak ya kayaknya ya. Ya sehingga itu masih ya harap sabar lah dulu ya. Ya tapi kedepannya Pak mungkin ada nggak lagi rencana besar mungkin Pak untuk meningkatkan pariwisata di Tanah Laut Pak? Baik, tentu kami ada omong-omong kemarin dan rapat bahwa objek wisata ini ya itu aja kelihatannya kan, bahwa ada pantai, kita banyak sekali pantai Takisung, Batakan, Suwarangan, sampai ke perbatasan dengan Kabupaten Tanah Bumbu. Asmara nggak disebut Pak, Asmara. Kemudian objek wisata pegunungan, air berjuin, gua, kemudian ada yang di air gunung-gunung lainnya di daerah Tanjung situ. Kami tertarik, makanya akan melakukan semacam penjajakan ke daerah Pulau Kalimantan ini. Jadi kalau kita lihat luar negeri ini seperti Malaysia itu sudah tersambung jalan kita ini dengan Sarawak kemudian Brunei. Dan kalau kita lihat informasi di YouTube itu banyak sekali pengunjung kedua negara ini masuk ke daerah kita tapi tidak terpantau gitu. Oleh karenanya itu kami mungkin ke depan nanti berupaya mempromosikan ke sana, karena jalan darat itu dari Malaysia Timur ya itu ya, Kuching, Sarawak, bahkan Brunei itu masuk. Karena ada bis Damri juga yang menghubungkan antara kedua negara itu ke Indonesia melalui Pontianak gitu. Jadi mungkin arah ke sana lah nanti ke depan ya, saya mungkin 5 tahun ke depan atau 10 tahun yang ke depan itu mungkin arahnya ke sana, karena mereka juga sering hadir di Kalimantan Selatan ini melalui wisata religius yang banyak ke makam-makam keramat, termasuk juga ke makam keramat kita di Sambangan ini. Karena kita tanyakan ke penjaganya itu banyak Pak yang berbahasa Melayu katanya. Ziarahnya itu. Nah ini yang tidak terpantau oleh kita. Jadi
ternyata mungkin itu adalah orang-orang dari Malaysia atau Brunei yang berkunjung ke daerah kita, tapi tidak terpantau gitu. Nah, oke, jadi itu nanti akan digali nanti itu Pak ya. Karena mereka tak terpantau itu artinya nggak masuk PRD Pak. Gitu ya. Mungkin perjalanannya juga mungkin dia kan ke daerah Kelampayan, mungkin ke Sukumpul, kemudian ke daerah sini. Setelah itu pulang. Mungkin ada juga yang ke ini ya, ke Takisung. Kita dengar petugas-petugas kita itu ada Pak yang berbahasa Melayu katanya. Karena tidak bisa kita membedakan bentuk postur tubuh ini mirip-mirip kita kan, lain kalau boleh luar negeri itu kelihatan ya, kalau mereka sama serumpun masih ya. Iya, jadi ini yang nanti menarik, kita akan melakukan promosi ke Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, bahkan sampai ke sana. Baik. Itu harapan kita lah ke depan, mungkin 4-5 tahun ke depan lah yang mungkin bisa terpenuhi. Ya kalau bukan Bapak nanti siapa penerusnya gitu, banyak. Ini Pak Diat masih muda ya. Baik, kita doakan semoga lancar itu ya. Mudah-mudahan ke depannya pariwisata akan lebih meningkat. Tapi saat ini masih ada yang ditutup Pak ya. Dan juga masih ada yang dibuka. Tapi itu sampai kapan mungkin Pak? Yang jelas untuk yang ditutup ya. Jadi Suwarangan, kemudian Pantai Batu 5, apa ini tadi? Gunung Kayangan ini mungkin sampai tahun 2021 akhir, karena kita mempersiapkan sarana dan prasarananya, baru kita buka kembali gitu. Nah, sehingga masyarakat sudah bisa nanti menikmati objek wisata itu dengan senang hati, dengan rasa aman ya. Jadi yang kita buka untuk tahun 2021 ini ada 3 yang tadi saya sampaikan: Pantai Batakan Baru, Pantai Takisung, dan air terjun Bajuin. Dan 3 itu pun tentu kita melihat situasi juga masalah COVID di pandemi ini. Jadi kalau mungkin tingkat COVID ini terlalu besar, kita batasi juga sesuai himbauan Pak Bupati ya 50%. Seperti ada tahun baru tadi 50% aja, yang lainnya kita kembali ya, dengan protokol kesehatan yang ketat ya. Kita menyediakan hand sanitizer dan screening. Itu kemudian ada petugas-petugas kita yang menghalau ada kerumunan di sana tuh. Jadi protokolnya sudah dijaga dengan baik itu. Kita ketatkan sama sekali. Itu di gerbang masuk untuk checking itunya di gerbang masuk. Gitu. Ada yang di pintu penjualan karcis, tapi kalau di Takisung itu gerbang masuknya di gerbang masuk. Kita siapkan checking ya. Siap. Jadi ini untuk protokol kesehatannya diberlakukan secara ketat Pak ya, untuk tempat wisata. Dan akhirnya mungkin kalau ini masih dilihat situasi dan kondisi. Kalaupun nanti akhirnya lebih parah, mungkin bisa ditutup juga Pak ya. Tergantung nanti evaluasi mungkin bisa jadi Pak ya. Bisa jadi ya, tapi ini alhamdulillah mudah-mudahan kayaknya sudah agak melandai ya. Silakan Pak Dayat, mungkin masih ada yang di Pak Diat mau ada disampaikan lagi tentang ekonomi kreatifnya. Baik, jadi kepada seluruh rekan pendengar, jika memang ada potensi ekonomi kreatif pariwisata di tempat Bapak, Ibu, Saudara berdomisili, mungkin kiranya bisa diinformasikan ke kami, bisa melalui Instagram @wisata.tanah-laut ya, itu Instagram Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut. Nah, mungkin bisa di direct message atau DM ke situ. Jadi nanti itu buat apa Mas? Nanti konsultasi atau informasi ya. Jadi nanti kalau dapat informasi itu memang kami ibaratnya mencoba mendapatkan sebaik mungkin data-data tersebut. Jika ada, kami cek ke sana. Jadi ini saya memperbanyak ibaratnya semacam referensi lah yang bisa kita jadikan bahwa potensi ekonomi kreatif itu ada di tempat sini. Jadi nanti kedepannya kan kita jika kita punya data ibaratnya akhirnya kita punya arah mau dibawa kemana ini mereka ini kan seperti itu. Iya, karena memang baru Mas. Iya, baru. Jika kita tidak punya data apa-apa, bagaimana kita mau
langsung loncat. Mengembangkan ya. Artinya kan ada step, ada langkah-langkah yang perlu kita jalani dulu kan. Nah, seperti itu. Oke, baik. Jadi ya ada harapan ke depannya lah untuk para pelaku ekonomi kreatif ini. Ya khususnya mungkin para seniman-seniman yang pemusik saat ini. Pemusik kayaknya Pak yang agak terdampak sekali ini karena COVID ini mereka nggak bisa tampil akhirnya. Yang sedikit tadi masalah pemusik ini, kita juga melakukan kegiatan ya di kantor melalui fasilitasi latihan, Pak ya. Iya, itu. Jadi ada tampil juga lewat difasilitasi juga. Iya, difasilitasi penampilannya, tapi kalau pembinaannya tadi tetap di budaya. Jadi kalau penampilannya kita yang melakukan. Jadi setiap hari apa Pak? Lupa. Kalau dulu itu setiap Sabtu sore. Sabtu sore. Ini akan kita mulai lagi nih penampilan. Jadi masing-masing grup seni di Tanah Laut ini dicoba tampil, kemudian dimasukkan ke YouTube, ke Instagram, ke itu bisa masuk nanti yang pemadinan juga Pak, nanti ada nggak rencananya? Boleh nanti ya kita coba pemadinan. Ya siapa tahu karena agak lesu nih kayaknya kita nyari kader aja untuk tampil sekali seminggu itu agak susah Pak. Para pemain madihin ini. Ya karena langka ini Pak, kalau perlu didukung dan dilestarikan sepertinya ini nanti. Ya mudah-mudahan Pak bisa Pak ya nanti untuk kedepannya kita meningkatkan dan memelihara budaya kita di Kabupaten Tanah Laut. Terus mungkin ini ada ekonomi kreatif nih, kita berharap banyak ya. Baik, sekarang terakhir Pak, ada yang mau disampaikan? Baik, terima kasih para pendengar sekalian di seluruh kawasan Tanah Laut. Kami dari Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut mengharapkan kerjasama dari seluruh masyarakat, terutama yang berada di objek-objek wisata, karena tanpa kerjasama pariwisata ini tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang sudah bisa bergabung bersama kami dalam membina kepariwisataan di Tanah Laut. Saya kira itu, terima kasih. Ya, oke. Pak Dayat, mungkin ada harapannya ke depan, mungkin silakan. Kami sependapat dengan penyampaian dari Pak Sekretaris. Harapan kami kita semua bisa bersinergi untuk memajukan kepariwisataan di Tanah Laut dan juga ekonomi kreatif yang merupakan bagian dari pariwisata Kabupaten Tanah Laut. Penunjang ini ya, ekonomi kreatif ini ada penunjang pariwisata. Betul. Apa tadi? Bring atau to buy apa tadi? Lupa saya. To see. Something to. Bisa something to see, something to do, dan something to buy. To buy, ya itu kesimpulannya ya. Oke, susah sekali karena kita sudah apa namanya? Ini baru dengar juga kayaknya yang tiga ini ya. Something to see, something to do, something to buy. Oke, sudah hafal saya Pak. Baik, makasih kehadirannya luar biasa pembicaraan kita hari ini. Sama-sama. Ya, mudah-mudahan memberikan manfaat dan pencerahan juga bagi masyarakat. Yang mungkin saat ini lagi galau juga Pak, ini masih pandemi belum berakhir ya. Baik, makasih juga buat rekan-rekan yang mendengarkan dan mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Akhirnya saya yang bertugas Mulyadi mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.